Sasar Kampus, Sasar Bercerita. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ramus dan selamat datang kembali di Bedah Jurusan. Nah, di sini sekarang gue sudah duduk bersama Yasmin. Yasmin itu adalah mahasiswi dari Psikologi Universitas Padjadjaran. Guys, Yasmin, welcome to Sasar Kampus. Halo teman-teman Sasar Kampus, kenalin aku Yasmin dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Sekarang masih belajar semester 3. Nah, udah 2 kali nih perkenalannya nih. Jadi udah paling sayang banget ya, karena kan tak kenal maka tak sayang, bener gak? Tak kenal maka kenalan. Oh iya, itu dia. Emang anak psikologi tuh, aduh, yang paling, udahlah paling mengerti aja. Amin. Amin. Gimana Min, kabarnya Min? Pretty busy tapi so far so good sih. Di pandemi, BEM masih jalan. Oh, tentu dong. Oh, tentu so, pasti saja. tetap jalan. Pasti tetap jalan. Ada proker apa gitu sekarang? Proker, aku kan biro ya, kerjanya all the time, bener-bener dari awal tahun sampai akhir tahun. Sekarang udah mulai beres, terus sekarang tuh lagi nyiapin ini sih, LPJ biasa. LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Itu emang kedengerannya berat ya kalau misalnya laporan dikerjakan. Ya, saya laporan. Nah, itu karena dia laporan. loh. FYI ya teman-teman ya, kalau misalnya Yasmin sama gue itu kan emang sebenarnya dulu sekelas nih waktu SMA ya kan. Betul banget. Dan kita tuh suka ngadain reuni mini gitu kan di Discord. Yasmin itu baru bisa masuk ke Discord itu jam 1 malam. Enggak. Dan itu pun dia masih nugas. Betul. Aduh. Seberat itu memang ya. Kurang lebihnya gitu, tapi sebenarnya kayak lebih ke time managementnya aja sih. Kalau aku kadang-kadang time management aku kadang-kadang buruk, jadi mau nggak mau ngambil waktu istirahat. Gitu. Tapi meskipun demikian, lu jangan capek-capek amat kan gitu. Betul maksudnya. sekali, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Apalagi sekarang pandemi, kalian harus selalu sehat. Nah, itu dia. Oke deh Min, kita masuk aja ya ke topiknya ya. Oke. Tapi sebelum kita ngebicarain tentang jurusan lu, gue pengen ngebicarain tentang lu nya nih. Oke, boleh. Apa yang menginspirasikan lu untuk masuk ke psikologi? Terutama yang Unpad itu kan yang IPA ya? IPA, Kenapa betul. nggak yang IPS tuh di UI? Oke, awal banget ya berarti kenapa aku masuk psikologi. To be honest, aku jujur banget ya, aku labil banget kalau waktu kelas 12, bahkan waktu udah kelas 12 juga aku masih bingung banget ya, aku mau masuk jurusan apa. Dan waktu itu ada 2 jurusan yang aku pengen. Aku harus sebut gak sih? Boleh ya? Boleh lah, boleh. Jadi waktu itu aku pengen masuk ilmu gizi atau enggak psikologi. Beda banget ya psikologi. Beda banget gak sih? Yang satu ngurusin yaudah gizi seseorang, yang satu mental seseorang gitu, perilaku seseorang. Dan waktu itu aku tuh cuma daftar. Kalau orang-orang bisa daftar banyak banget ya. Universitas pasti daftarnya banyak banget. Kalau aku tuh enggak, aku cuma daftar ke universitas negeri. Terus aku tuh daftar cuman ke Unpad untuk daftar psikologi dan ke IPB buat daftar ilmu gizi. Literally cuma 2 itu deh kayaknya. UTBK kan itu? Apa? Yang pendaftaran 2 itu? Enggak. Aku daftarnya itu untuk UTBK, aku ambil psikologi. Terus psikologinya waktu itu aku Unpad sama UNS. Kan di UNS juga IPA tuh. Terus mandirinya aku ambilnya IPB buat ambil ilmu gizi sama Unpad psikologi doang, literally. Biasanya orang-orang ngambil dua pilihan nih kalau mandiri atau mungkin 3. Tapi aku nggak, literally kayak yaudah aku satu aja, psikologi aja gitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah banget aku diterimanya. Yang bener-bener nerima aku itu adalah psikologi Unpad. Thank you Unpad. Thank you Unpad. Aku juga mau nanya ke Unpad, kenapa nggak nerima aku? 2 kali aku ditolak sama Unpad loh. Iya. Tapi sekarang bahagia gak dengan jurusannya? Alhamdulillah, masih bisa keep up lah. Yang terpenting itu sih. Terus kalau ditanya nih kenapa IPA atau IPS, technically karena SMA aku IPA. Ya mau apa lagi gitu. Simple ya gitu ya jawabannya. Sesimpel SMA aku ambil jurusan IPA. Dan waktu itu aku sempat kepikiran nih kayak UI ada bekas simak dong waktu itu. Yes. Aku kayak kepikiran, aku lintas jurusan gak ya? Tapi kayak aku habis kepikiran itu kayak aku mikir lagi kayaknya aku nggak sanggup deh buat ngejar materi sosial dalam waktu sekian bulan doang. Bahkan kayak kurang lebih cuma 2 atau 3 bulan. Terus aku kayak mikir, aku nggak sanggup, otak aku kebelah 2 kayak gitu tuh. Aku benar-benar nggak bisa banget. Jadi kayak yaudah aku pasrah aja sama jurusan IPA gitu. Oke lah. Tapi yang penting masih klop kan? Masih. Nah, masih bisa catch up, itulah yang paling penting sih sebenarnya. Nah, speaking of IPA itu psikologi itu seperti kita ketahui ada 2 kan, ada IPA sama IPS gitu. Betul. Kan. Itu tuh bedanya apa ya? Apakah di IPA itu lebih kayak kita harus memikirkan bahan kimia yang memikirkan manusia gitu atau gimana? Sebenarnya ya kalau IPA sama IPS nih dilihat dari jurusannya, mungkin
kalau boleh jujur dan yang aku tahu juga nih, itu tuh sebenarnya nggak beda jauh. Oh gitu. Kita sama-sama belajar psikologi biasa. Yang IPS juga belajar biologi, kita tetap belajar biologi juga. Itu kita sama-sama belajar biologi tetap, ya sosial, ya psikologi belajar manusia, mau nggak mau lingkungan sosialnya juga kan. Dan psikologi itu kan biasanya pendekatan ada 3 tuh, biopsikososial. Jadi biologinya iya, psikologinya iya, sosialnya iya. Jadi technically kita pelajarannya sama. Mungkin dari nama-nama mata kuliahnya aja nih yang beda. Dan kalau yang aku tahu nih ya, FAPSI Unpad itu kenapa IPA, itu tuh karena dilihat dari penekanan keilmuannya tuh lebih ke psikodiagnostika. Dimana ini tuh kayak kalau kita mendiagnosa kondisi psikologi seseorang, cara berpikirnya tuh mirip saat kita lagi ngerjain soal fisika atau kimia. Ngerti. Waktu kita SMA. Jadi sebenarnya bukan masalah rumus-rumusnya nih, tapi lebih kayak ke pola pikirnya, gimana sih jalan pikirnya untuk menemukan solusi-solusi apa yang terjadi sama manusia. Dan Unpad itu mikirnya kayak yang lebih mudah beradaptasi dengan psikologi ini tuh lebih ke anak IPA. Jadi makanya kenapa jurusannya itu masuknya ke science, ke IPA gitu. Berarti meskipun demikian ada relation antara fisika dengan psikologi, matematika juga gitu maksudnya? Lebih ke pola pikirnya. Kalau kita ngerjain soal nih, kan pasti rumit ya. Ini soal harus diapain, harus pakai rumus yang mana, atau gitu. kemungkinan yang terjadi tuh kayak gimana sih. Nah, pola pikirnya lebih diambilnya ke situ. Karena mungkin kalau lebih mempermudah kali ya, kalau kita IPA kan udah sering ketemu nih soal-soal yang sulit, gimana sih cara pengerjaan soal itu. Nah, yang ditekanin tuh keilmuannya adalah di situ, gimana pola pikirnya orang-orangnya gitu. Karena udah terbiasa nih dengan pola pikir yang harus berpikir kritis. Jadi waktu kita ke kuliah tuh nggak yang terlalu sosial banget, tapi kita masih bisa kritis untuk memikirkan kenapa seseorang bisa berperilaku seperti ini gitu. I see. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu tuh apa aja sih yang lu pelajarin gitu? Mata kuliahnya tuh apa sih di situ? Mata kuliahnya kalau basicnya banget ya, semester awal tuh biasanya pengantar psikologi. Tapi kalau sekarang kan kita ketahui ya, kurikulum udah beda. Kampus Merdeka. Iya. Jadi as far as I know, mata kuliah aku sama yang angkatan 20, aku kan 19 ya, sama angkatan 20, pelajarannya sama nih, materi-materinya sama. Tapi kalau yang mereka itu lebih dipadetin gitu. Kalau kita kan biasanya kuliah materinya kurikulumnya untuk 7 semester nih. Mereka dipadetin jadi untuk 5 semester. Jadi kayak emang lebih padat, tapi mata kuliahnya tetap sama, tetap belajar filsafat, tetap belajar psikologi. Terus kalau berharap jauh dari matematika, no, you cannot guys, karena tetap ketemu yang namanya statistika. Oh iya, semua ini ada nggak sih? Kayak semua jurusan belajar nggak statistika? Ada. Pasti ada nggak sih? Iya. Soalnya kalau nggak ada statistika, gimana mengerjain skripsi buat penelitian? Itu dia. Statistika tuh apa ya? Statistika. Ilmu dari matematika nggak sih? Iya. Kita sama yang nggak pernah merhatiin ya. Tahu emang. Nggak gitu. Nggak gitu. Aku masih merhatiin. Maaf nilai aku masih cukup baik loh. Bagus sekali. Aku enggak. Tingkatin Mus. Oke, siap. Min, kalau misalnya psikologi itu, gue juga ada nih mata kuliah psikologi nih di jurusan gue gitu. Dan gue juga merhatiin sih sedikit gitu. Psikologi itu adalah mempelajari segala hal tentang manusia. Perilaku manusia dan mental perilaku. Bentar. Psikologi. Wah, aku lebih merhatiin guys. Pelajari tentang mental mental seseorang dalam berperilaku, kurang lebih gitu. Saya kayak iya benar. Thank you Bapak. Woi, kru kita emang ada anak psikologi ya. Satu lagi ya. Udah berasa partner. Oke, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang dan mental yang melatar belakanginya. Nah, itu tuh praktikumnya atau kayak aplikasinya terhadap kayak dunia sekitar gitu kan, karena kan kuliah kan emang kita dituntut buat seperti itu tuh. Betul. Itu kayak gimana tuh psikologi? Kalau untuk praktikum psikologi ya, karena aku masih semester 3 nih. Kalau di psikologi Unpad praktikum tuh baru mulai di semester 3. Jadi aku baru banget masuk ke praktikum. Nah, biasanya kalau di psikologi itu praktikumnya biasa asesmen, observasi, intervensi, dan administrasi tes psikologi. Sampai ke situ. Terus biasanya lebih ke praktikumnya tuh penerapan materi nih, kayak misalnya ada eksperimental, lihat nih hubungan antara suatu hal dengan hal yang lainnya kayak gimana. Nah, itu alasan belajar statistika guys. Sebenarnya untuk penelitiannya kayak gitu. Jadi nanti kayak misalnya dilihat nih dari kayak kalau sekarang banyak banget kating-kating aku tuh bikin penelitiannya tentang kayak pengaruh berita tentang COVID nih tentang emosi kita kayak gimana, kayak gitu-gitu.
Jadi lebih kayak ke penerapannya. Dan kita kan bikin penelitiannya juga tuh biasanya psikologi kan kita ngelihat perilaku seseorang, emosi seseorang, gak bisa dilihat kan. Kurang lebih kayak misalnya emosional. Aku nggak bisa tahu nih emosional kamu kayak gimana sekarang. Kayak kita kan bukan cenayang, kita bukan dukun kan. Jadi kita kayak bisa bikin penelitiannya tuh kayak dilihat nih dari dimensinya apa, terus item-itemnya apa. Kita bikin itu si alat ukurnya kayak gitu. Tapi lu kalau misalnya kayak gitu, sorry ya kalau misalnya gua awam nih ya tentang apapun psikologi gini. Lu bisa nggak sih kayak mengetahui kalau misalnya orang tuh lagi galau gitu? Lagi aduh pengen punya pacar tapi kok nggak bisa gitu, what's wrong with me gitu. Kalau itu tentu saja tidak. Ya, karena anak psikologi itu bukan cenayang. Kayak stereotip orang-orang tuh suka gitu nggak sih? Betul. Kayak kamu masuk psikologi ya, coba sini lihat aku. Kamu menurut kamu aku lagi mikirin apa nih? Terus kayak gitu gak sih? Iya, aku lagi mikirin apa? Bener banget. Kamu menurut kamu aku lagi ada masalah gak sih? Kayaknya aku ada gangguan ini deh. Soalnya aku kayak gini. Kadang-kadang kayak gitu. Kayak no guys, kita tuh gak kayak gitu. Dan kayak psikologi tuh gak sesederhana ngeliatin orang terus bisa tahu orang itu kenapa. Itu tuh gak sesederhana itu. Karena that's why ada yang namanya interview, ada yang namanya observasi, ada yang namanya kita harus tes psikologi. Karena stepnya tuh banyak gitu loh. Bisa dilihat dari tesnya, kita tesnya dulu dan kita observasi nih. Terus kenapa kita wawancara supaya ngeliat juga nih dia kalau lagi ditanyain sesuatu apakah ada sesuatu yang nge-trigger dia atau enggak kayak gitu. Jadi nggak sederhana aku lihat kamu aku bisa baca pikiran kamu, no, nggak kayak gitu. Tapi dilihat juga dari kita memperhatikan seorang. Makanya kadang-kadang ada stereotip kayak anak psikologi pasti perhatian ya. Ya nggak semua sebenarnya, tapi ya kita dituntut untuk memperhatikan seseorang. Nah itu dia, gue ada pertanyaan ke lu nih nanti ya, tapi nanti kita bakal kembali lagi ke topik yang itu. Sekarang gue pengen nanyain dulu tentang lu sekarang di semester 3. Yes. Kalau gue di jurusan gue itu antara di semester 3 atau di semester 4 ada lagi nih penjurusan nih di ilmu komunikasi. Kalau misalnya di psikologi ada nggak? Di psikologi nggak ada. Oh nggak ada penjurusan? Gimana ya, sebenarnya kalau S1 psikologi itu bener-bener umum banget. Bahkan kita lulus dari sarjana psikologi juga nggak jadi psikolog gitu, kita jadi sarjana psikologi. Gitu. Jadi kita benar-benar belajar basic-basicnya, lebih kayak penjurusannya tuh bukan jurusan tapi lebih ke peminatan. Jadi nanti ada mata kuliah pilihan gitu, minatnya lebih kemana sih, ke bidang psikologi yang apa, apakah ke klinis, apakah ke yang rekayasa, apakah yang sosial, atau kayak misalnya atau ke industri organisasi yang kayak gitu-gitu, lebih ke peminatannya. Jadi kalau misalnya emang mau jadi psikolog nih, misalnya kebanyakan orang kayak aku mau jadi HRD gitu, biasanya gitu kan. Terus dengan gelar psikolog, itu biasanya harus ambil S2 dulu, ambilnya profesi gitu. Dan kalau di Unpad sendiri itu ada 6 bidang kalau kalian mau ngambil profesi nantinya di Unpad nih. Itu ada klinis anak, klinis anak dan remaja, klinis dewasa, sosial, pendidikan, PIO, sama kerekayasaan. Ada 6. Ada ininya ya. Ada contekan. Aku cukup niat deh kayaknya. Aku takut salah guys. Oh berarti tadi yang lu paparin tadi, jabarin tadi, itu bisa dibilang juga prospek dari psikologi nggak sih, prospek kerja dari psikologi? Ya betul banget. Tapi harus S2 dulu kalau harus misalnya S2 dulu untuk ambil profesinya. Kayak gitu. Karena sebenarnya nggak sesederhana kita masuk S1 psikologi lulus bisa buka praktik, itu nggak kayak gitu. Kita harus ambil S2-nya, harus yang profesi, terus nanti ada ujiannya juga, ada praktiknya gitu ke lapangannya. Habis itu nanti juga ada daftarin dulu ke Himpunan Psikologi Indonesia, habis itu ngurus izin praktik, dan kalau udah punya gelar psikolog, terus habis itu ya udah jadi psikolog deh. Nah, itu jangan dia lupa, guys. gitu. Kalau mau jadi psikolog harus S2 dulu. Ya betul. Dan kalau emang pengen, karena kadang-kadang orang-orang pengen masuk psikologi kayak yaudah, kadang-kadang ada yang ini kan, kejebak atau enggak kebuang biasanya dari FK gitu kan. Ngerti. Atau enggak kayak aku disuruh orang tua aku nih nggak tahu kemana jadi ke psikologi kayak gitu kan. Jadi kebanyakan orang kayak gitu, dan untungnya nih psikologi tuh bener-bener mencakup berbagai bidang banget kan. Iya. Jadi kayak emang bener-bener ya udah bisa dimanfaatkan di mana-mana gitu. Iya, oke. Oke Min, kita udah mau closing nih bentar lagi ya. Kita sudah mau parting way gitu ya, udah mau berpisah lagi gitu. Sedih aku tuh. Oke, jokes aside, ada nggak nih pesan-pesan buat mereka yang mau masuk ke psikologi, mau itu psikologi yang IPA ataupun IPS, dan ya mungkin ada jalurnya nggak, jalur apa aja yang bisa buat masuk ke Psiko Unpad?
Oke, kalau mau masuk ke psikologi Unpad tuh biasanya ada 3 jalur lah ya biasa. SNMPTN yang undangan, ujian SBMPTN sama mandiri. Terus untuk masuk nih ke psikologi manapun itu, pastiin emang kalian mau masuk psikologi. Jangan karena kelempar atau jangan karena kalian mau rawat jalan. Apa tuh rawat jalan? Kadang-kadang orang-orang masuk psikologi kayak, aku ngerasa aku sakit nih. Jadi aku mau belajar deh tentang apa yang terjadi sama aku. Jadi selama belajar aku sekalian menyembuhkan diri aku sendiri. Karena somehow itu kadang-kadang it's okay sebenarnya menurut aku, tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa pelajaran yang bakal nge-trigger kalian gitu loh, karena kita mempelajari tentang perilaku seseorang, apa yang terjadi dengan seseorang, kayak gitu. Dan sebenarnya lebih ke ini sih, emang pastiin lagi kalau jurusan ini sebenarnya nggak tentang psikologi doang, tapi ke semuanya. Pastiin lagi kalau emang jurusan ini yang aku mau, yang benar-benar aku cita-citakan, aku udah mendapatkan dan bisa berguna ke depannya, dan kayak kalian tahu gitu loh ke depannya kalian mau jadi apa dengan kalian memasuki jurusan ini gitu. Dan jadi supaya kalian juga bisa tahu nih jatuhnya kayak self knowledge kalian diri sendiri gitu loh. Kalian tahu nih kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, dan kalian bisa memanfaatkan itu di jurusan ini supaya nanti kaliannya bisa punya a better future ke depannya gitu. That's it? Yes. Hey, give me there bro. Yasmin, thank you so much udah mau datang ke Sasar Kampus ya. Thank you juga teman-teman Sasar Kampus. Jadi intinya ya teman-teman, kalau misalnya mau masuk ke psikologi itu cangkupannya sangat luas ya. Betul. Tapi jangan sampai kita tuh mau masuk ke psikologi itu gara-gara gue tuh pengen self heal, what's wrong with me gitu ya, maksudnya tuh pengen tahu apa yang terjadi dengan kita sendiri gitu. Kalau gitu sebenarnya mending kalian langsung konsultasi aja sih. Kalau memang perlu bantuan tuh jangan ragu untuk mencari ahlinya gitu. Karena itu bukan suatu hal yang apalagi sekarang ya, itu tuh bukan suatu hal yang yang dipandang remeh sama seseorang gitu loh. Dan kayak sekali. Kesehatan mental kalian juga sepenting itu, sama seperti kesehatan fisik kalian. Setuju gue. Gitu. Oke, there you have it teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Bedah Jurusan dan Sasar Kampus, Sasar Bercerita. Bye-bye. Bye. Jadi gue di situ tuh diajarin bukan sebagai guru doang, tapi kayak sebagai human gitu, as a human. Pada akhirnya gue tuh ngerti kalau misalnya guru pun sebenarnya human gitu. Guru tuh bisa salah, guru tuh butuh assistance gitu. Dan guru tuh nggak harus tahu semuanya gitu. Guru tuh nggak harus tahu semua hal, tapi guru tuh bisa membimbing, guru tuh bisa mengarahkan, guru tuh bisa melihat perspektif yang lebih luas kayak gitu.